adik-adik, kita berjumpa lagi lewat sidang anak online. Bagaimana kabar kalian? Kakak minta kalian baik-baik, senantiasa sukacita. Nah, adik-adik, di pagi ini kakak mau mengulang kembali 10 perintah Tuhan. Namun sebelumnya kakak cerita, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di pagi ini kami boleh bertemu dengan anak-anak Tuhan walaupun lewat online. Oh Tuhan Yesus, kiranya di pagi ini anak-anak cukup ceria, cukup semangat untuk mengikuti sidang anak-anak. Tuhan, kami serahkan sidang anak-anak awal hingga akhir nanti dalam perlindungan-Mu, dalam bimbingan-Mu, sehingga anak-anak boleh menerima setiap firman-Mu dan kami boleh menyalurkan hayat-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas segala yang Kau sediakan bagi kami. Engkaulah keperluan utama kami, Engkaulah makanan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan 10 perintah Tuhan. Nah, pagi ini adik-adik, kakak mau mengulangi kembali, tapi hanya sedikit-sedikit. Nah, adik-adik, dari 10 perintah itu, apakah adik-adik pernah melanggar perintah Tuhan? Nah, adik-adik, kakak di sini mau menunjukkan, katakanlah ini adalah 10 perintah Tuhan. Nah, dari susunan kertas ini adik-adik, ini ada beberapa warna. Ini hanya sebagai tanda, ini merah perintah yang keberapa, pink perintah keberapa, dan ungu perintah keberapa. Nah, adik-adik, bila kakak berbuat salah, misalkan kakak mengambil ini yang ungu adik-adik, ini ungu kakak cabut. Nah, adik-adik, dari kertas ini bisa kakak melanggar peraturan Tuhan. Nah, dari kertas ini yang kakak ambil tadi, itu yang lain berantakan adik-adik, tidak bisa tertata rapi karena kesalahan kakak melanggar perintah Tuhan. Nah, adik-adik, bila kita melanggar perintah Tuhan, salah satu kita melanggar perintah Tuhan, kita terputus hubungan dengan Tuhan adik-adik. Nah, kita pun bisa kacau adik-adik. Sampai kayak kertas ini adik-adik, kertas pun juga bisa kacau adik-adik. Tidak bisa seperti semula. Dan tatanan ini pun juga bisa kacau karena pelanggaran yang kalian buat atau kakak buat adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana kita belajar untuk selalu menaati perintah-perintah Tuhan? Karena kita sering kali melanggar peraturan Tuhan atau perintah Tuhan, hidup kita menjadi kacau, hidup kita menjadi tidak bahagia, hidup kita bisa menjadi tidak damai adik-adik. Namun adik-adik harus ingat bahwa kita mempunyai salib adik-adik. Salib ini adalah
salib Tuhan Yesus yang disalib adik-adik. Nah, di atas salib ini Tuhan mengampuni dosa-dosa kita adik-adik. Nah, karena Tuhan disalib, kita mendapat pengampunan dari Tuhan adik-adik. Tapi adik-adik, kita harus sungguh-sungguh mohon ampun pada Tuhan adik-adik. Kita tidak boleh setengah-setengah mohon ampun atas pelanggaran-pelanggaran kita pada adik-adik. Nah, adik-adik, kita harus belajar bertobat adik-adik. Nah, untuk belajar bertobat, mari kita berdoa adik-adik, berdoa pada Tuhan adik-adik. Ayo kita bareng-bareng bertobat pada Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Engkau mengampuni dosa-dosa kami, karena pelanggaran-pelanggaran kami dapat memutuskan hubungan kami dengan Tuhan. Namun, karena Engkau telah tersalib bagiku, kami mendapat pengampunan daripadamu. Tuhan, aku mau belajar bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu, sehingga kami mendapat pengampunan daripadamu. Amin. Nah, adik-adik, kalau adik-adik benar-benar berdoa, tekun pada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa-dosa adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan pun memberikan suatu peringatan-peringatan, suatu rambu-rambu pada diri kita adik-adik di dalam hati nurani kita. Nah, misalkan kayak ini adik-adik, ini adalah suatu rambu-rambu yang mengingatkan pejalan adik-adik, pejalan yang pakai motor atau pakai mobil, ini juga sebagai rambu-rambu lalu lintas adik-adik. Ini menandakan bahwa di depan sana banyak tikungan adik-adik. Nah, pengendara otomatis hati-hati adik-adik, karena di depan sana banyak tikungannya. Nah, untuk yang ini adalah tandanya tidak boleh masuk. Ini adalah tidak boleh memasuki lokasi atau tempat tertentu adik-adik. Ini tidak boleh masuk. Nah, kalau ini adalah tanda lalu lintas untuk putar balik. Misalkan papa mamanya adik-adik baru perjalanan bersama adik-adik, ada tempat seperti ini, dan papa mamanya kan misalkan bawa motor atau bawa mobil, mungkin mereka berputar balik. Lah, tandanya seperti ini adik-adik. Nah, kalau ini tandanya stop adik-adik, tidak boleh berjalan lagi, harus berhenti adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan pun juga memberikan suatu rambu-rambu adik-adik, rambu-rambu di dalam hati kita, di dalam hati nurani kita. Bila kita mau berbuat salah, nah ini mengingatkan adik-adik, stop, supaya kita kembali pada Tuhan. Kita mohon pengampunan pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Nah, ini Tuhan itu juga memberi rambu-rambu di dalam hati kita. Nah, setelah kita berhenti untuk melakukan kesalahan atau kita menyalahi Tuhan, kita berputar balik berputar balik. Nah, kita berputar balik kepada Tuhan dari kesalahan-kesalahan kita, berputar balik pada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, mohon tuntunan Tuhan agar kita bisa kembali ke jalan Tuhan. Nah, adik-adik, dari rambu-rambu tadi itu contohnya misal mencuri adik-adik. Nah, kan waduh, mencuri itu ternyata salah. Tuhan, ampuni aku
aku telah mencuri. Nah, kita berdoa pada Tuhan dan kita juga mengembalikan apa yang telah kita curi pada orang lain. Atau mungkin kita membentak-bentak orang tua kita, membentak papa mama kalian. Lah, itu kan Tuhan juga mengingatkan, jangan membentak orang tua, itu salah. Nah, kemudian adik-adik kembali berdoa pada Tuhan. Tuhan, ampuni aku karena aku telah membentak orang tuaku. Dan adik-adik kalian setelah berdoa mesti adik punya hati untuk minta maaf pada kedua orang tua kalian. Nah, adik-adik begitu pula kalau misalkan adik-adik janji sama orang, itu juga, wah, aku janji mau datang jam 3 misalkan, mau main bersama atau mau belajar bersama, kebetulan adik-adiknya lupa tidak bisa datang jam 3, ya kamu harus minta maaf juga dan berdoa pada Tuhan bahwa besok tidak akan mengulangi lagi, besok tidak akan ingkar janji lagi. Nah, adik-adik, di sini kita selalu diingatkan dan diingatkan. Nah, untuk itu kita harus benar-benar belajar tekun di hadapan Tuhan supaya kita tidak selalu berbuat salah, adik-adik. Nah, orang berbuat salah itu adik-adik tidak sekali atau 2 kali, adik-adik. Bisa misalkan kakak, adik-adik, kakak udah deh, kakak mau tidur aja di rumah, kakak tidak mau datang ke gereja, kakak tidak mau beribadah, males, kakak mau tidur aja di rumah. Nah, itu adik-adik kesalahan demi kesalahan kakak lakukan. Kalau suatu saat atau suatu malam kakak bertobat, kakak menyesali karena berbuat salah atau melanggar perintah Tuhan, itu tidak merasa damai, tidak merasa tenang. Kalau kakak berdoa pada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pun mengampuni dosa-dosa kakak. Kakak bisa merasakan lebih ringan, kakak bisa merasakan sukacita, kakak juga merasa damai, adik-adik. Nah, begitu pula dengan adik-adik. Kalau adik-adik misalkan membuat kesalahan, adik-adik belajar untuk datang pada Tuhan, berdoa, menyesali dengan sungguh-sungguh, meminta maaf pada orang yang kita salah pahami, atau mungkin mengembalikan sesuatu yang telah kita ambil. Nah, adik-adik, dari 10 hukum atau 10 perintah Tuhan yang telah kita pelajari minggu yang lalu itu, harus kita belajar mentaatinya, adik-adik. Walaupun kita tidak bisa sepenuhnya mentaati, namun kita belajar datang pada Tuhan, adik-adik. Tapi adik-adik, setelah Tuhan Yesus datang, itu semua perintah itu ada di dalam hati kita, adik-adik. Nah, dan Tuhan Yesus itu Maha Penyayang. Tuhan Yesus itu selalu mengampuni setiap orang yang berbuat salah dan mohon pengampunan pada Tuhan, bertobat pada Tuhan. Maka adik-adik di sini harus senantiasa belajar berdoa, membaca Alkitab, mendoa bacakan firman Tuhan, minta bantuan pada papa mama kalian. Kalau misalkan kayak yang SD misal sudah kelas 4, kelas 5 atau kelas 3, itu seharusnya kalian sudah bisa belajar doa baca sendiri. Papa mama tinggal katakan memantau kalian. Kalian harus belajar tekun supaya kalian terlepas dari pelanggaran-pelanggaran dari perintah Tuhan. Nah,
Adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Kiranya apa yang kakak sampaikan berguna bagi kalian semua dan menambah kalian lebih tekun, lebih taat, tidak melanggar perintah Tuhan. Kalau kalian tekun, kalian rajin berdoa, tekun baca Alkitab, doa bacakan firman Tuhan, kalian pasti dipimpin oleh Tuhan. Kalian selalu dalam pimpinan Tuhan. Apa yang kalian lakukan, Tuhan selalu membawa kalian ke jalan yang benar atau ke sasarannya, yaitu sasaran kita adalah Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kakak. Kita ketemu minggu yang akan datang. Terima kasih kalian sudah mau mengikuti sidang anak-anak di pagi ini. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dan menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau telah membimbing kami, oh awal hingga akhir sidang anak-anak ini dengan, oh Tuhan, dengan selamat dan penuh sukacita. Tuhan, kiranya apa yang anak-anak terima, kiranya apa yang anak-anak dengar Tuhan, oh Tuhan, kiranya membawa anak-anak lebih taat, lebih tekun, oh pada setiap perintah-Mu, dan bisa lebih dekat dengan Dikau, dengan berdoa, membaca Alkitab, dan mendoa bacakan setiap firman-Mu. Tuhan, kami serahkan anak-anak ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menjaga, merawat mereka sekeluarga, mencukupi segala kebutuhan mereka Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, kiranya anak-anak senantiasa dalam penuh sukacita. Oh Tuhan, Engkau yang mengusir segala kejenuhan, kebosanan, karena anak-anak banyak di rumah Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menjaga, merawat mereka, selalu Tuhan dalam sukacita, damai sejahtera bersama mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I love you, Jesus.